Indopride, dan berang-berang bawa tongkat. Cakep. Berangkat dari arah Lipovka menuju ke Pulau SMB. Alright, ini dia game pertama kita teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan, selamat enjoy the show. Karena kita juga sudah mulai men-spot keberadaan dari tim di sini yang mulai turun satu persatu menuju ke drop zone mereka masing-masing. Oke, sudah terpantau juga dari Vampire, mereka mempunyai advantage utama. Udah turun dari arah Lipovka juga, begitu dari Onyx mengambil arah sisi atas. Dan beberapa tim seperti Bigetron, Red Alliance pun mereka cukup enak mengambil sisi farm cukup cepat. Tapi tim-tim yang berada di George Falls seperti Fast Clan, kemudian juga Rozok, Gatka, Quarry, ataupun Primors agak sedikit memakan waktu. Mereka butuh timing yang lebih banget, looting sampai utility-nya penuh. Tetapi Junior dan juga teman-teman sekalian di sini sebenarnya ya, walaupun fight seperti ini, belum tentu Circle akan menuju atau condong ke arah bawah seperti halnya di hari kedua kemarin. Dimana hari kedua kemarin tuh ini dia Circle-nya yang lagi-lagi yang pengen kita berdua mention ke arah atas. Yang dimana silakan lu lanjutin Junior. Yes, dejavu banget Circle-nya. Kalau pesawat ke arah tadi, itu kayaknya memang circle-circle-nya kiri atas. Dan ini kesempatan untuk tim Genesis Dogma yang biasanya kalau Bro Pasta mention, mereka bisa banget menguasai circle-circle kiri dan mereka punya jalannya dan terbukti sekarang mereka ada di hashtag 2 sementara overall ranking. Sementara ya, tapi sebenarnya ya Gus, gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit ya karena kan ini ada awal-awal kita intermezzo sedikit. Kalau misalnya ngeliat dari keseluruhan acara PMPL Southeast Asia season yang keempat ini, lu sebagai analis ya, walaupun sebenarnya semua tim di sini adalah tim yang udah jago semua dari masing-masing region, tapi ada nggak sih menurut lu satu tim yang bisa dibilang underdog di sini? MS Chonburi. MS Chonburi. Oke. Satu lagi sih dari Vietnam, Two Eagle. Gue baru mau mention Eagle juga sih sebenarnya. Kenapa antara MS Chonburi dan juga Two Eagle? MS Chonburi di lokalnya itu nggak terlalu terlihat bagus, tapi dia ada progres untuk PMPLC. Gue lihat ada yang perbedaan gameplay yang berani membuka jalan, berani untuk bermain lebih open lagi. Kemudian juga pemilihan timing masuk ke dalam circle itu kurang lebih mereka bermain di pinggiran, tapi ketika mereka mendapatkan circle sisi tengah, disiplin triggernya itu benar-benar bisa mereka jaga. Kemudian juga Eagle, mereka pede untuk mendobrak jantung pertahanan lawan. Ini yang berbeda dari Eagle sebelumnya. Biasanya Eagle di weekdays, Eagle di super weekend. Yang dimana sekarang? Ini dan langsung aja, back off yang akan dilakukan oleh Axis kali ini. Selagi mereka mewaspadai dari belakang supaya tidak ke backstep juga. Yes, mungkin ini memang salah satu strategi juga dari Axis. Mereka melakukan skema scrapping, tapi nampaknya dari Baunam mereka melakukan early rotation, langsung menculik. Nampaknya juga sudah nge-review mapping tim-tim mana aja yang bakal menjadi batu sandungan mereka. Langsung diculik satu dan Axis pun sebenarnya masih ada kesempatan dengan 3 playernya. Dan di arah Severny, nampaknya akan ada pertarungan yang alot dari Vampire. Begitupun di CCTV yang lain, RRQ sedikit bertetangga dengan For Rifles. Yang dimana For Rifles tidak terlalu maksimal untuk babak grand final. Tetapi mereka kemarin menutup dengan winner-winner chicken dinner. Iya, betul sekali. Sangat luar biasa dan pastinya kita semua harapkan permainan dari seluruh tim Indonesia di sini pada akhir hari ini benar-benar konsisten terus-terusan. Sementara itu di sisi shooting range juga sudah terjadi pertemuan antara tim Secret dan juga FaZe yang dimana tadi ada satu knockdown yang dialami oleh Jumper, tapi untuk saat ini Jumper masih bisa selamat. Yes, dan ini dia bocil kematian dari Thailand, Tony K, yang benar-benar menggila banget, bisa mendapatkan elimination itu 8-9. Gue nggak tahu lagi ini anak makan apa di sana. Kemudian juga bagaimana dari Onyx, sedikit bertetangga juga GD, Daybot yang sudah terpantau juga oleh kameramen kita, masih belum terlihat punggawa-punggawa GD yang lainnya. Onyx, Sky Only, ini split 2-2 yang dilakukan pemain-pemain Onyx. Ini agak sedikit berbeda juga dari tim Thailand yang lainnya, dimana biasanya pasif tapi untuk permainan kan elimination lebih. Jadi mau nggak mau open fire harus lebih intens mereka buka. Infinity, sang juara dari PMPL season lalu, sang juara juga dari kali ini juga agak sedikit kaget, terkejut, terheran-heran. Gameplay pemain-pemain Indonesia menurut gue ada sedikit penurunan. Ada sedikit pasif untuk mereka. Gimana tuh maksudnya? Biasanya mereka satu player atau 2 player itu menjaga satu tim. Tapi kali ini agak sedikit mereka dapat kompon, mereka dapat tempat. Tapi kayak udah berdiam diri aja, nggak aktif membuka tembakan ya.
Oh, oke, kayak nungguin untuk aksi-aksi selanjutnya seperti apa untuk mereka bisa kalkulasi. Tapi nampaknya juga terjadi pertemuan antara Onyx dan juga Eagle Esports. Ini server ini ramai banget dari tadi. Sementara kayaknya ada sekitar 3 tim yang berada di daerah-daerah server ini. Tadi ada tim Secret juga yang sudah sedikit back off dari daerah server ini. Karena kayaknya oh my god ini ramai banget gitu. Dan circle selanjutnya juga langsung saja condong ke arah timur. Yes, ini gue pikir tadi ke arah shooting range lagi kiri yang dimana itu bakal dijauh banget dan banyak tim yang touchdown juga di daerah server ini. 3 tim terlihat Vampire dan ini dia Bigetron Red Alliance pun sudah berjalan. Mereka berdua beriringan, 2 yang lain nampaknya masih di belakang dan harus sedikit berhati-hati karena ada 1 pawai juga dari Baonam United. Two Eagle, Chopper mengamankan sisi bawah, Kavling dari server ini yang akan mengamankan tim Axis yang sudah touchdown juga, tapi Axis mengurungkan niatnya dan Ravenclaw sudah tertangkap dari Infinity. Mela langsung nge-secure begitu saja. Mas Kumis, fansnya dari Sunskull sudah dipulangkan ke arah lobby, begitu dari Datkon hanya memantau-mantau saja, belum ada membuka tembakan, tapi nampaknya ada close compete yang dilakukan 2 pemain dari Geek sudah tertangkap dari Tony K dan juga Corpy X yang berada di sisi dalam, Damroot dan juga Snipes belum ada pertolongan ke arah mereka karena mengerikan 4 melawan 2, nampaknya Geek mestinya cabut, mereka jangan melawan, tapi nampaknya ketika mereka cabut, Corpy benar-benar aktif dan keras banget spray down yang dilakukan, tapi untuk mengarah ke Snipes masih belum berhasil, Dona. Iya, karena Snipes kali ini langsung aja shot kabur dari sana. Tapi Snipes harus hati-hati karena sudah terpantau adanya booms dari tim Genesis Dogma Gates juga yang mengarah ke arah dia juga. Sementara itu di sisi yang lainnya, tim Secret akan melawan Vampire yang hanya menyisakan Stone seorang diri saja untuk saat ini dan langsung saja dicari. Itu dia akhir perjalanan dari Stone dan juga tim Vampire yang harus tereliminasi di posisi ke-15 di tangan tim Secret. Yes, menarik di menit ke-14 sudah 2 tim dipulangkan ke arah lobby, berbeda dengan catatan Eldoge kemarin bagaimana menit ke-16 itu masih 16 tim bertengger. Dan ini momen kesempatan untuk BTR dan juga EVOS. Mereka bisa membalap Geek yang mati poinnya di hashtag kedua. Kemudian juga bagaimana TS langsung mengontrol kavlingnya mereka masing-masing dan 2 angle yang berbeda. Ada Onyx dan juga Two Eagle. Dan kembali lagi di CCTV kita yang lain, split jauh ini mengerikan banget untuk BTR. Tapi Rabis masih santai-santai aja menelik pergerakan dari Bigetron yang berada di sisi high ground. Iya betul sekali karena Rabis juga mempunyai gundukan yang bisa dijadikan hiding spot untuk seorang Rabis sendiri. Walaupun sekali lagi dia sendirian dan akan digempur habis-habisan oleh tim Bigetron Red Alien. Yang dimana kalian bisa melihat update skornya di bagian kanan layar kalian. Sementara ini 109 total poin sudah dikumpulkan oleh tim Bigetron Red Alien yang sebenarnya possibility-nya itu tinggi banget untuk bisa ke dalam jajaran top 2. Yes, tentunya kita berdoa 1 like sama dengan 1 doa. Jadi tembusin like-nya 100.000 guys. Tembusin juga viewers-nya 900 sampai 1 MV viewers. Biar kita mendapatkan 3 NMAX total dan Circle lebih mengerucut lagi ke arah bawah server ini yang dimana itu open field banget Dona. Tetapi dari area tenggara Circle itu banyak lengkungan-lengkungan yang bisa dimanfaatkan oleh Bigetron Alliance. Bisa juga mendapatkan winner-winner chicken dinner ya. Tapi harus ada batu sandungan. Di X pun ingin mengambil advantage tersebut Dona. Iya, Rabis tadi yang nampaknya ingin mengamankan 1 pom bensin tapi kayaknya ya udah ada lawan tuh di sana gua kabur aja. Tapi Daybot HP-nya tersisa sedikit banget, tipis banget kali ini dan akhirnya bisa di knockdown. Hanya meninggalkan beberapa rekan yang lainnya dari tim Genesis Dogma Gates yang kali ini harus menghadapi Eagle Esports.com dari arah lantai 2. Sudah mulai men-spot keberadaan dari Satar, benar-benar on point. Granat ke selanjutnya akan langsung aja dilontarkan. Bombs juga langsung aja masuk tapi dia harus ter-knockdown. Datkon benar-benar mengamuk dari arah lantai 2. Langsung saja men-knockdown seorang Satar. Sementara itu ada salah satu penggawa dari Genesis Dogma Gates juga yang numpang lewat yaitu Nichil pengen mengamankan posisi dia. Yes, Namshin dan juga Parajin langsung aja membuka jalan tapi dideteksi oleh pemain-pemain Onyx, Sky Only dan juga Sembai sudah menelik pergerakan dan Parajin bakalan coba dilemparkan 1 buah Fred granat dari Sky Only tapi belum ngeduar bebek ke dalam ke arah Shake yang kecil. Percobaan yang kedua kali ini ke arah Parajin. 1,
2, 3. On point kah? Masih belum terlalu. Dan dari Nichil berada di sisi belakang mengamankan dirinya untuk memantau pergerakan dari kedua tim yang tepat di depan matanya. Untuk udah menutup angle-nya juga dengan satu buah smoke. Dan gue berharap ada cicilan juga yang diberikan dari Nichil dan Sky Only. Tertunduk lemah dari Dakon. Begitu dari Nichil. Error juga. Onyx Mbae nampaknya pusing 7 keliling harus merevive karena Dakon maju perlahan-lahan. Dona. Betul sekali, Sembae juga akan langsung aja melakukan close combat melawan salah satu atau dua kali ini player dari Eagle Esports, tapi dia nggak tahan cukup lama karena gempuran dari Eagle Esports benar-benar mematikan. Namun di sisi yang lainnya EVOS Rebound pun juga mengamuk karena mereka kali ini berhadapan dengan FaZe Clan. Yes, Laezak berada di tengah-tengah asap, benar-benar mengepul banget seperti kipas sate. Kemudian juga bagaimana Mr. Five sekarang juga cukup tryhard membuka smoke lagi untuk merevive seorang Tony K. Tapi Vitores sedikit out of the box untuk menggunting pergerakan Laezak dan EVOS. Hanya misalkan 2 player saja masih aktif, tapi Laezak dengan proningnya belum terketahui posisinya. Dan bakalan ada Linus Gaming, ya ampun Laser, nggak apa-apa Microboy, kamu di mana Microboy? Dan ya, nampaknya dari seorang Laser akan diikhlaskan begitu saja. Di CCTV yang lainnya, Sever nih tidak mendapatkan Circle Zone dan RRQ sekarang tryhard untuk menumbangkan satu demi satu pemain Axis yang berada di satu titik shake. Itu mereka ya bertiga, dempet-dempetan banget. Nerpeko harus mengamankan momentum tersebut guna untuk bisa men-take down satu persatu player dari tim Axis. Itu dia, spray down pun juga langsung saja dibuka oleh masing-masing player. Sementara itu di sisi yang lainnya juga terdapat huru-hara yang lainnya. Tapi Nerpeko terkena damage yang cukup signifikan dari granat yang sudah dilontarkan dari lower ground tim Axis. Oke, kalau kita lihat dari 3 player yang RRQ yang lainnya agak sedikit berjauhan dengan Nerpeko. Dan ya, kembali ke layar kaca kita di bawah Severny di atas circle utara. Tim Secret lagi-lagi mengamankan beberapa secure tapi harus merevive dari seorang Kids. Dan termakan oleh Blue Zone juga. Yang kelima ini tentunya bakal perih dengan menyisakan satu first aid saja untuk seorang iShots. Dan gue nggak ada melihat lootingan tambahan lagi. Dan Circle yang dimana RRQ sudah mengontrol area tengah tapi harus ada dari Axis. Begitupun dari Bigetron dan Alliance. Mereka 2 menjaga sisi kanan, 2 menjaga kiri tapi lebih komit ke arah tenggara yang dimana ini kesempatan besar untuk kedua tim Indonesia mendapatkan winner chicken dinner. Yes, itu dia teman-teman sekalian. Langsung saja mulai dari sekarang gaungkan Indo Pride kalian karena kita akan melihat pertarungan antara Eagle dan juga tim Secret yang dimenangkan oleh Eagle kali ini karena tim Secret harus pulang di posisi ke-11. Tapi ini dia hal yang sebenarnya tidak ingin kita lihat tapi apa daya harus tetap terjadi. Ini dia pertemuan antara tim Bigetron Red Alien dan juga RRQ di mana granat dan juga molotov pun juga sudah mulai dihujankan. Mort pun juga langsung tertumbang disusul oleh Asa. 2 punggawa dari tim RRQ kali ini harus tersungkur lemas dan langsung ingin dijadikan confirm elimination point. Yes, dari duo Tachibana benar-benar on point. Tapi dari seorang Jasper mengerikan mendapatkan 3 pemain dari Infinity. Tersisa Nuzi saja, Limbat pun selesai. Limbat nggak ada burung hantunya pun nggak bisa apa-apa. Begitupun dari FaZe, Tony K dan juga Mr. Five, Vintores sudah mengamankan 1-2 vehicle bahkan sudah jadikan portingan. Tetapi Smoke 1, 2, 3, 4 udah dibuka 5 bahkan tepatnya udah mengamankan sisi dari barat daya circle. Tapi selatan, Bigetron Red Alliance tampaknya juga bakal memakan mereka dengan 4 pemain yang masih aktif. Microboy, last man standing yang gue berharap dia bisa menyicipi late game juga. Dona. Yap, at least bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Tapi Microboy harus hati-hati banget karena dia juga sudah mulai menerima gempuran yang ditujukan dari tim Bigetron Red Alliance. Yang dimana tim Bigetron Red Alliance sudah mengumpulkan total 5 elimination point sejauh ini dengan 4 punggawa mereka yang masih tersisa. Oke, dan MSC pun sedang tertekan. 1 bisa ditumbangkan lagi dari seorang Jasper. Begitupun dari MSC Ponzai sudah mendapatkan 1, 2, 3 portingan. Bahkan 2 bebek meledak 2 player sekaligus. Dan Ponzai lagi-lagi digempur dengan 1 Fred Granat. Bahkan dari seberang BN bagus banget split yang dilakukan. Tetapi sangat amat rumit, sangat amat beresiko. 1 playernya Silence tertumbang, tapi Ponzai masih cukup berhasil menjadi cacing-cacing Irangel di balik-balik smoke. Tapi Chacone sedikit maju untuk memberikan informasi juga bahwa letak dari Ponzai di mana. Dan ya, ini nampaknya bakal dibersihkan terlebih dahulu, di screening terlebih dahulu, baru melawan Red Alien selanjutnya untuk BN. Itu dia nampaknya Pop yang pakai Z belakangnya 007 berhasil
berhasil untuk memberikan damage yang cukup signifikan ke arah lawannya tadi. Tapi apa daya, MS Chonburi juga harus tereliminasi karena terdapat gempuran yang lainnya dari arah tim-tim lain. Namun kita akan fokus terlebih dahulu karena masih menyisakan 7 tim di sini, 21 player yang masih alive. Sementara itu tim Bigetron Red Alien gak mau berdiam diri. Mereka udah ngeliat tim RRQ, mereka juga sudah mulai melihat tim DX di sana. Nice try untuk RRQ, masih ada hashtag ke-6. Maksud gue bisa lagi melanjutkan perjalanannya bermain sampai ke late game. Yep. Tapi EVOS belum masuk top 6, gak apa-apa masih ada game-game selanjutnya. Tapi untuk Bigetron Red Aliens sekarang menggeser dari Geek di hashtag kedua. Split yang dilakukan sangat amat mengerikan, horizontal dilakukan dari Ryzen, Liquid, Luxi. Tapi Zuxi mana nih? Zuxi di sebelah kiri, sebelahnya Ryzen. Dan ya, Voldemort yang berada di sisi tengah pun dia harus berdiam diri sejenak biar tidak terketahui. Tapi dari Ryzen memberikan tembakan ke arah Xavier yang mengamankan sisi Shake kecil, begitu pun dari 2E. Mereka berkumpul di satu titik semua. Karena mengerikan Don, kalau untuk split di open field seperti ini. Iya betul sekali, tapi kita akan melihat kali ini peperangan yang mungkin akan di-engage oleh tim The Xavier yang sudah mulai men-spot keberadaan dari tim Bigetron Red Alien. Namun terdapat juga peperangan yang lain antara Axis dan juga Eagle Esports. Mika OP harus hati-hati, sudah berhasil melakukan healingnya, hampir saja kehilangan nyawanya tadi karena Parajin terus-terusan ngelock angle-nya ke arah Mika kali ini yang lagi-lagi berdiri. Tapi Parajin juga harus hati-hati karena masih terdapat tim yang lainnya yang sudah bisa melihat keberadaan dari Eagle yang dimana mereka menumpangkan satu vehicle yang sama dengan bertiga. Itu dia spray down dilakukan, satu knockdown ke arah tim Eagle Esports. Mika pun juga kali ini posisinya dalam keadaan yang berbahaya, benar-benar sekarat, harus melakukan healing terlebih dahulu. Dan Eagle pun kali ini sebenarnya setengah-setengah, setengah safe, setengah tidak safe. Ayo dong, aksis tuh IG rata dong, please RRQ biar naik. Tapi Luxi mendapatkan dari seorang Dark Cold, luar biasa. Victorious Moon nampaknya juga dipulangkan dan selesai perjalanan dari Fast Clan. Di hashtag yang ke-6 menyisakan 5 player saja. Parajin bisa didapatkan dari seorang Rabis. Selesai nampaknya untuk Eagle. Masih ada waktu untuk RRQ, tapi RRQ juga terketahui, ya ampun. Dan Axis masih ada 2 playernya. Di balik-balik Shake kecil dan yang meyakinkannya adalah Bigetron Red Aliens masih bertengger. 4 pemainnya sekaligus. Ini mereka bisa mengontrol area juga, mudah-mudahan kita berdoa Circle mengarah ke arah selatan. Guys, Indo Pride dan Amin untuk Circle ke arah selatan. Amin, amin, amin. Kita akan melihat sesaat lagi kemanakah Circle yang selanjutnya akan terbuka. Namun di sisi sana, di seberang ada Liquid yang sudah mulai terspot. HP-nya sudah mulai berkurang. Agak sekarat sedikit, tapi harusnya masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Dan ini dia, apakah kita siap untuk melihat Circle selanjutnya? Please. Waduh, ke tengah-tengah ke arah flat ground. Tapi split yang dilakuin pemain-pemain Bigetron Alien sepertinya bisa banget untuk mengunci pergerakan dari DX. Mereka sudah set up dan sudah melihat juga pergerakan dari Bagi. Please, come on Red Aliens. Mendapatkan dari seorang Luxi, tapi dari Xavier bahkan menabrak dari seorang Faris yang berada di Shake kecil. Close combat bakalan dilakukan dan Faris pun menangkan close combat tersebut. What a nice play. Tapi Faris juga bisa didapatkan oleh pemain dari Rabis. Xavier, Rabis, last man standing, dan ini dia momentum winner chicken dinner untuk Red Aliens. Ini menjadi angin segar untuk tim Red Aliens kita, namun mereka pastinya tidak boleh gegabah karena mereka harus masih menghadapi 2 punggawa dari TX dan juga Axis. Ini dia yang gue senang, mereka cukup bersabar, nggak terlalu terburu-buru untuk membuka jalan. Begitupun dari Zuxi, biasanya langsung nyerobot aja ke arah tengah, tapi dia tahu perhitungan karena mereka juga sedikit mendapatkan peruntungan. Masuk ke dalam circle nggak terlalu sulit. Dan dari Radias masih agak sedikit tryhard untuk mencoba mendapatkan satu pemain, tapi dari Rabis bahkan coba diberikan tembakan juga dari Frek ke arah dia. Masih ada tryhard yang dilakukan untuk mendapatkan dari pemain Axis tersebut. Dan Faris selesai nampaknya, dan winner chicken dinner menurut gue akan didapatkan untuk Bigetron Alliance. Oh, Rabis lama amat sih Rabis, ya ampun. Kalau yang ngamuk, tapi kali ini nampaknya menjadi sesuatu yang manis untuk mereka semuanya karena Rabis juga sudah mulai terpress oleh damage Blue Zone. Dan ini dia teman-teman sekalian, winner chicken dinner di depan mata banget. Dan ini menjadi healing terakhir yang dimiliki oleh Rabis, and that's it. Rabis pun juga langsung tereliminasi. Winner chicken dinner diamankan oleh tim Bigetron Red Alien. Siapa yang suruh melawan Bigetron? Oke, itu dia dengan perolehan 13 elimination. Tentunya ini menggeser Geek dari hashtag yang kedua.
Wow, wow, Udah. wow. Ini aman untuk BTR dapat slot MVP. Oh my god, 13 elimination. What